Bapa, terima kasih untuk apa yang kami telah alami bersama dengan Engkau. Dan kami tahu bahwa itu adalah pekerjaan-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Hari ini kami bersyukur kepada Engkau, sebab Engkau kembali lagi untuk menyingkapkan bagaimana kebenaran tentang pekerjaan-Mu di dalam hidup kami. Hal-hal yang dahsyat yang sebenarnya telah terjadi dalam hidup kami, bukan hanya apa yang pernah kami lihat dan kami alami, yaitu bagaimana Engkau menciptakan langit dan bumi, tapi betapa dahsyat dan herannya pekerjaan yang telah Engkau lakukan dalam diri kami. Hari ini kami bersyukur kepada Engkau sebab kami juga akan dibukakan oleh Tuhan, disingkapkan oleh Engkau tentang kebenaran-Mu yang baru ini. Bapak, terima kasih untuk apa yang telah kami terima selama beberapa waktu belakangan ini. Berminggu-minggu lamanya Tuhan. Di masa kami mengalami mengisolasi diri kami Tuhan. Kami tahu bahwa itu adalah saat dan musim yang baru buat kami. Engkau menyingkapkan sehingga kami memiliki kekuatan, tenaga, memiliki kemampuan roh yang lebih lagi, yang lebih besar lagi, yang lebih dahsyat lagi untuk bergerak, berjalan bersama dengan Engkau untuk menyelesaikan agenda ini. Kami siap bagi Engkau dan bagi semua hamba berdoa, bagi semua mereka yang mendengarkan langsung acara ini ataupun mendengarkan rekamannya ulang. Hamba berdoa diberikan kepada mereka roh hikmat, pewahyuan dan roh pengertian sehingga mereka benar-benar adalah bagian daripada sang penggenap itu untuk menggenapkan apa yang harus digenapi. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu ini. Terima kasih karena Engkau memelihara roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan. Bersama-sama dengan hidup kami, dengan diri kami. Untuk memelihara roh, jiwa, dan tubuh kami. Untuk kepentingan-Mu Tuhan. Untuk rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara telah ketahui bahwa Allah pada minggu yang lalu bahwa Allah bahkan minggu sebelumnya, bahwa Allah memiliki kepentingan mengapa saudara harus mengalami lahir baru dan melalui karya penebusan yang dahsyat sekali. Kita bukan hanya memperolehnya dalam iman, apa yang telah Allah kerjakan di dalam hidup kita, tetapi lebih lagi kita melihat bagaimana kepentingan Allah terhadap tubuh kita. Tubuh untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Ini saya berharap saudara benar-benar menyimpannya di dalam batin saudara. Ingat-ingatan tentang bahwa tubuh untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah punya kepentingan yang vital untuk tubuh saudara, terhadap tubuh saudara. Itu sebabnya saudara tidak bisa bermain-main dengan tubuh saudara. Hari ini saya ingin kembali lagi mengingatkan bahwa pekerjaan Allah sangat dahsyat sekali untuk menghilangkan semua sisi kegelapan dalam diri kita. Selama ini kita mengabaikan bahwa kita berharap bahwa suatu hari nanti kita akan memperoleh tubuh yang lebih sehat lagi. Tubuh yang bukan seperti ini yang membuat saya menderita, yang membuat saya sakit-sakitan, yang membuat saya lemah. Tetapi ternyata bahwa Allah ingin memakai tubuh yang mati, tubuh dosa ini untuk menjadi tubuh yang dihidupkan oleh Dia. Saya berharap supaya saudara mengerti dan saudara tahu bahwa saya telah membagikan kebenaran firman Tuhan, bagaimana hamba-hamba Tuhan yang hidup benar diberikan kekuatan oleh Tuhan. Begitu juga saudara juga akan diberikan kekuatan oleh Tuhan dengan menghidupkan tubuh saudara. Diberikan kekuatan oleh Tuhan sehingga beberapa di antara mereka mati karena mereka telah mencapai garis akhir mereka. Bukan mereka mati oleh karena sakit penyakit, bukan mereka mati oleh karena mereka mengalami dosa, tapi mereka mati karena mereka telah menyelesaikan garis akhir mereka. Hari ini saya ingin bagikan kepada saudara tentang lanjutan daripada Roma 12 ayat yang pertama itu. Saya ingin supaya saudara tetap bisa melihat pekerjaan Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Di Roma 12 ayat yang pertama itu adalah gambaran tentang bagaimana pekerjaan Allah, bagaimana kita harus memberikan persembahan. Saya ulangi, kita harus memberikan persembahan kepada Allah, korban kepada Allah, yaitu tubuh kita. Tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Mari saya ajak saudara untuk membaca Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Allah menghubungkan langsung bahwa kemampuan saudara untuk memberikan persembahan dengan kendala yang bisa terjadi, saudara tidak bisa mempersembahkan tubuh saudara sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu kepada satu faktor, satu anatomi kehidupan dalam diri saudara yang disebut pikiran. Itu sebabnya saudara jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi harus berubah dalam pembaharuan budi saudara. Itu dalam akal budi saudara. Saudara harus tahu, saudara harus bisa mengalami perubahan itu. Karena itu akan bisa menghentikan apa yang saudara telah bisa perbuat, yaitu mempersembahkan atau berkorban kepada Allah dengan tubuh saudara. Baik, kita akan menganalisa dulu bahasa yang digunakan di sini. Digunakan di sini karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan. Dikatakan that you present your bodies. Saudara bisa lihat di sini dalam bahasa Inggris digunakan kata present tense, yaitu mulai hari ini, dan itu selalu present tense. Itu sebabnya ayat yang keduanya berbicara tentang kendala yang bisa terjadi sehingga saudara tidak bisa mempersembahkannya tiap hari. Saudara mengerti apa yang saya maksudkan? Allah menunjukkan kepada saudara melalui firman-Nya hal-hal yang bisa menjadi kendala buat hidup saudara. Sebab apa? Sebab tubuh untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah menginginkan, menantikan bahwa saudara bisa memberikan persembahan tubuh saudara sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah itu setiap hari, selalu. Itu sebabnya dia beritahu apa yang bisa menjadi kendala. Kendala dalam hidup saudara adalah ketika saudara berubah dalam pemikiran saudara. Dalam aspek jiwa, salah satu bagian daripada jiwa saudara, yaitu pikiran saudara. Berubah di mana itu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu yang berbahaya buat kita. Tapi saya berharap saudara, mungkin kita tidak perlu lagi membaca 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Kita adalah umat pilihannya. Kita akan dilenyapkan setiap kegelapan dalam diri kita sehingga kita mengerti perjalanan hidup kita adalah dalam terang benderangnya Tuhan. Kepada terang yang ajaib. Saya berharap saudara bisa melihat ini. Saya ingin saudara untuk bisa melihat hal-hal yang penting sebelum saya menjelaskan detail tentang hal ini. Yaitu dalam kitab Roma pasal 1 sampai pasal 11. Saudara banyak bisa mendapatkan pengertian tentang bagaimana mengalami kemerdekaan. Bagaimana ditunjukkan dosa. Khususnya mulai dari pasal 3, 4, 5 ditunjukkan bagaimana dosa itu bisa bekerja dalam hidup saudara. Bisa bekerja dalam generasi demi generasi. Dan dampak daripada dosa itu, saudara bisa lihat itu terjadi pada diri saudara, terjadi di hadapan Tuhan, itu buat diri manusia semuanya, yaitu pasal 6, 7, 8. Saudara bisa lihat itu betapa Alkitab ini cukup luas untuk membeberkan semua sisi-sisi yang masih jadi gelap dalam hidup saudara, sehingga dia bisa membeberkan sehingga langkah hidup saudara itu menjadi lebih clear. Saya ingin supaya saudara bisa memahami tentang kemerdekaan ini, sehingga saudara benar-benar bisa mengalami kemerdekaan. Dan di Roma pasal 8 saudara benar-benar bisa mengalami kemerdekaan. Di Roma pasal 10 saudara juga bisa mengalami kemerdekaan. Dan di Roma 12 disarankan saudara diminta, didesak oleh Allah sendiri, oleh firman-Nya, supaya saudara memberikan persembahan setiap hari saudara, karena saudara telah menjadi pribadi yang merdeka. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat apa? Dia membeberkan Roma pasal 1 sampai pasal 11 demikian rupanya supaya saudara bisa mengalami kemenangan. Tujuannya adalah supaya saudara bisa memberikan persembahan. Karena Allah menantikan saat-saatnya. Siapa yang akan menggenapkan firman Tuhan yang ada di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 tadi. Yaitu tubuh untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Itu sebabnya Allah menantikan saatnya saudara menjadi penggenap firman Tuhan tersebut. Saudara bisa memberikan persembahan, yaitu berkorban tubuh saudara menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu setiap hari, selalu. Tidak perlu tunggu ibadah, tidak perlu tunggu dengar firman Tuhan, tapi setiap hari. Jadi saya ingin menulis
memberikan penjelasan kepada pengertian Alkitab ini adalah agar saudara bisa senantiasa mempersembahkan tubuh kepada, senantiasa memberikan persembahan tubuh kepada saudara. Alkitab di sini menulis tentang persembahan, tapi saudara harus hati-hati. Saya ingin saudara melihat dalam bahasa aslinya tulisan ini. Saya ulangi tulisan ini supaya saudara jangan mengalami keliru dalam memahami ini. Di Roma 12 ayatnya yang pertama ini. Di sini dituliskan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Digunakan kata sacrifice. Saudara, persembahan itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah korban, yang kedua adalah persembahan, pemberian, yang disebut pemberian. Kalau korban itu menyangkut nyawa, menyangkut darah. Tapi kalau pemberian itu menyangkut apa saja saudara bisa beri. Itu yang disebut persembahan juga. Dalam bentuk pemberian, saudara bisa berikan binatang, saudara bisa berikan tumbuh-tumbuhan, saudara bisa berikan dalam wujud lain, mungkin sekarang emas, mungkin sekarang itu dalam bentuk berlian saudara, apa saja, itu pemberian. Tapi kalau korban, itu menyangkut hal yang spesifik adalah menyangkut nyawa, menyangkut darah. Alkitab ini berbicara tentang menyangkut hidup, kehidupan yang ada mengandung nyawa maupun mengandung darah. Saudara bisa lihat di sini, di Alkitab dikatakan adalah kita harus senantiasa untuk bukan memberikan pemberian. Saudara harus bisa lihat itu. Janda yang miskin yang diperhatikan oleh Yesus, dia melakukan pemberian. Lalu Yesus menghubungkan pemberian itu dengan pengorbanan, sacrifice-nya dia. Oh, dia bilang janda ini memberikan lebih, bahkan seluruh hidupnya. Rupanya janda ini memberi dua. Selain dia memberikan pemberian, pemberian itu jumlahnya sedikit, tapi dia juga memberikan korban, sacrifice. Saudara harus bisa membedakan dua hal ini. Apa yang Allah utamakan dari tubuh saudara adalah sacrifice. Sacrifice itu adalah korban yang mengandung nyawa. Jadi jangan sia-siakan nyawa saudara. Jangan sia-siakan tubuh saudara. Karena Allah menantikan pemberian dari situ. Pengorbanan saudara dari situ adalah setiap hari. Dia ditunggu. Setiap hari tunggu. Bukan hanya sewaktu-waktu. Bukan hanya ketika saudara merasakan Allah baru saudara mempersembahkan itu. Korban adalah nyawa binatang yang hilang pada waktu itu. Jadi saudara bisa lihat itu, persembahan ini adalah menyangkut korban. Korban menyangkut nyawa. Jadi berarti segala sesuatu yang berharga di mata Tuhan itu menyangkut nyawa. Nyawa binatang tidak terlalu berharga bagi Tuhan. Tapi nyawa manusia itu sangat berharga bagi Tuhan. Allah menginginkan saudara habis-habisan sampai pada titik akhir nyawa saudara dipanggil oleh Dia, diambil oleh Dia. Saudara menyerahkan tubuh saudara itu menjadi sebuah pengorbanan yang berharga. Kenapa saudara dipanggil Tuhan? Karena saya telah mengorbankan tubuh saya habis-habisan buat Dia. Semaksimal untuk kehendak Allah. Untuk rencana Dia menjadi persembahan yang hidup. Apa artinya yang hidup? Yang hidup itu harus bersumber dari kehidupan Allah. Karena ukurannya adalah yang hidup menurut Allah. Jadi persembahan yang hidup itu, tubuh saudara yang hidup menurut Allah, berarti dia harus dihidupkan oleh segala sesuatu yang berdasarkan instruksi ataupun aliran kehidupan yang berasal dari Allah. Aliran kehidupan Allah itu sudah ada dalam diri saudara. Yaitu di mana? Dalam roh saudara. Izinkan Roh Kudus memakai roh saudara untuk membuat tubuh saudara itu menjadi tubuh yang hidup, sehingga bisa saudara persembahkan kepada Tuhan. Tubuh yang hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah tubuh yang kuat, yang tidak lemah untuk melakukan agenda Tuhan, rencana Tuhan. Saya terkagum melihat Papa Jonathan ketika dia mengalami kesakitan yang luar biasa sekali. Dia mengatakan bahwa ada kegentaran sekarang di kemah musuh. Oleh karena apa? Dia tetap berdiri dengan kekuatan yang penuh untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan dia tetap bisa memberkati bangsa-bangsa. Ini yang disebut dengan persembahan yang hidup.
Saudara bisa lihat ada kehidupan, ada kekuatan Allah dalam hidup kita. Sehingga saudara tidak merasa untuk berdoa kepada Tuhan, Tuhan beri aku kehidupan. Jadi persembahan yang hidup itu adalah harus bersumber dari kehidupan Allah. Dan kehidupan Allah itu sudah dalam diri saudara. Betapa pentingnya seorang lahir baru. Jadi dengarkan saya, tubuh tanpa dapat suplaian atau sentuhan kehidupan Allah yang berasal dari roh saudara, dia akan tetap mati. Hanya, dengarkan saya, hanya tubuh yang mati menjadi hidup, mendapatkan kekuatan daripada suplaian kehidupan dari Allah, itu disebut adalah tubuh yang hidup. Allah hanya pakai satu cara, suplaian itu harus datang dari Allah sendiri. Sementara Allah telah berdiam dalam diri roh saudara, itu sebabnya akan mengalirkan kehidupan itu. Sama seperti roh Allah memberikan kehidupan kepada rohmu yang mati, menjadi rohmu yang hidup, menjadi roh yang hidup. Sama seperti itu juga, dia akan memberikan suplaian, suntikan kepada tubuhmu yang mati, menjadi tubuh yang hidup. Kalau begitu yang kudus apa? Yang kudus ini karena jangan saudara melihatnya karena ini dikorbankan bagi Allah. Tentu karena Allah menginginkan adalah persembahan itu yang kudus. Ingat, karena roh Allah, roh kudus ada dalam hidup saudara, tentu saudara menjadi kudus. Kalau begitu pekerjaan Allah dari dalam roh, yaitu yang membawa kehidupan Allah. Dan akhirnya bukan hanya menghidupkan jiwa saudara, tapi juga menghidupkan tubuh saudara. Itu mengakibatkan tubuh saudara juga menjadi kudus. Asal itu berasal daripada Allah, kehidupan itu. Tapi kalau kehidupan itu berdasarkan dapatnya adalah dari kekuatan saudara. Aduh, ini mau menjelang dapat THR nih. Saudara tiba-tiba menjadi kekuatan. Walaupun saudara sudah sakit-sakitan, saudara mau pergi ke bank, ngambil THR saudara. Ingat, itu bukan berasal daripada Allah. Itu yang saudara lakukan bukan kudus. Hanya yang berasal dari Allah, itu yang berasal yang disebut dengan hidup. Hanya yang berasal dari Allah, itu adalah kudus. Berarti itu harus berasal dari roh saudara. Jadi saudara mengerti sekarang dengan mudah mengerti. Mempersembahkan tubuh saudara yang hidup, yang kudus itu adalah mudah. Saudara bisa pahami tentang kebenaran itu. Karena apa? Roh Allah itu berdiam dalam diri saudara. Ada banyak ayat tentang roh Allah berdiam di diri saudara. Roma 8 ayat 9. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu itu adalah tempat kediaman Allah? 1 Korintus 6 ayat 19. Itu menunjukkan bahwa engkau bisa menjadi kudus. Jadi tubuh saudara bisa menjadi kudus asal dia memperoleh gerakan kehidupan ataupun tindakan kehidupan yang berasal dari dalam rohmu yang telah lahir baru. Mudah saudara untuk memahami. Saya yakin hari ini saudara akan lebih lagi mendapatkan ini. Kemudian dikatakan yang berkenan. Oh sorry saudara. Di Alkitab saudara bisa lihat kata yang berkenan ini. Saya ulangi, kata yang berkenan kepada Allah ini, itu ternyata itu hanya ditulis terbatas sekali. Saya ingin kalian bisa melihat Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin persembahan tubuh orang itu berkenan kepada Allah. Apa saja tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara harus paham tentang berkenan kepada Allah itu. Berkenan di sini digunakan kata euresteo. Itu digunakan kata G2100. 2100 euresteo. Ternyata kata berkenan di sini hanya dipakai di seluruh Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, itu hanya pada 3 ayat saja.
Semuanya di Ibrani semuanya di kitab Ibrani. Ibrani pasal 11 saudara bisa lihat. Karena iman Enoh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya komplit. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Eurasteo. Itu tadi, oke. Kemudian ayat yang lain lagi tentang berkenan itu adalah digunakan di Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal 13, kalau saudara bisa melihat, saya berharap saudara semangat untuk mendapatkan kebenaran firman Tuhan ini. Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-16. Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Nah, ini kan seperti berkorban, memberi persembahan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Luar biasa sekali. Lalu Roma 12 itu apakah tidak Eurasteo G2100 itu? Tidak, saudaraku. Mari kita lihat sama-sama sekarang Roma pasal yang 12 supaya saudara tahu. Ayat yang pertama dikatakan, aku mendesak kamu supaya kamu demi kemurahan Allah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Digunakan kata berkenan di sini yang dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata acceptable, yang dapat diterima. Tapi ternyata kalau saudara baca di ayatnya itu, saudara bisa lihat saudara yang berkenan Eurasteo di sini digunakan kata G2101. Itu digunakan kata Eurestos. Saya ingin bertanya pada saudara, mana yang lebih dulu? Eurestos atau Eurasteo tadi? G2100 atau G2101. Kalau saudara dapati ternyata yang pertama kali dulu adalah yang Roma 12 ini. Yang berkenan ini. Mengapa? Karena kalau saudara lihat di dalam Eastword-nya itu jelas diungkapkan di Ibrani. Mari kita lihat Ibrani 11 ayat yang ke-6 tadi. Kalau saudara lihat itu, dia katakan bahwa Eurasteo itu oleh Strong Bible dikatakan itu dari kata Eurasteos. Jadi ini merupakan turunan untuk menjelaskan tentang sebuah perbuatan. Tapi pada prinsipnya sama. Jadi semua mengacu pada Ibrani 11 ayat 5-6 ini adalah bahwa Roma 12 ayat 1 ini adalah harus didasarkan pada iman. Jadi persembahan tubuh saudara itu harus didasarkan pada iman. Jadi yang berkenan kepada Allah itu adalah kalau dia temukan bahwa gerakan berasal daripada roh itu adalah gerakan daripada roh iman saudara yang sudah melampaui jiwa saudara dan sekarang nyata di dalam tubuh saudara. Apa yang Anda berikan? Tuhan untuk tubuh. Perkenanan. Amin. Ini sangat penting buat saudara. Jadi saudara bisa lihat segala sesuatu yang disebut adalah hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Itu harus bersumber daripada ukurannya Allah yang ada dalam roh saudara. Dan itu harus mengalir keluar. 3 hal ini. Hidup, berarti dia memiliki tenaga untuk menyelesaikan apa yang Tuhan kehendaki. Lalu kemudian dia kudus. Karena apa? Dia layak untuk Tuhan. Karena memang dia dibentukkan untuk Tuhan. Berkenan kepada Allah. Karena apa? Allah temukan. Dasarnya dia menyukai itu. Persembahan, dia menerima persembahan itu adalah karena iman. Itu bukan digerakkan oleh tekad saudara. Bukan digerakkan oleh kemampuan saudara. Waduh, saya ini udah latihan nih. Wah, bukan karena itu. Saya sudah latihan puasa nih. Oh, tentu dong saya bisa menyelesaikan puasa ini. Oh, bukan. Itu tetap daging, saudara. Saudara mengerti itu?
Oke, sekarang kita kembali lagi kepada Roma 12. Semula kita akan pilah-pilah, kita akan uraikan supaya saudara mengerti. Bukankah ini di sini dikatakan kamu harus senantiasa mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Oke. Saya ingin supaya saudara bisa mengerti nanti supaya sebelum saya menjelaskan kendala-kendala yang terjadi. Sehingga saudara tidak bisa setiap hari atau setiap saat untuk memberikan persembahan kepada Allah. Mari kita lihat Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, saya telah jelaskan kepada saudara bahwa Allah memiliki kepentingan terhadap tubuh dan Dia minta persembahan tubuh. Itu berarti tubuh untuk Tuhan. Lalu kemudian Tuhan untuk tubuh. Berarti dia punya kepentingan. Karena dia punya kepentingan, maka hidupnya juga untuk tubuh saudara. Berarti yang pertama saudara lihat, di sini saudara lihat, adalah ada kepentingan Allah. Ini harus saudara catat. Ada kepentingan Allah terhadap tubuh manusia. Kepentingan Allah terhadap tubuh manusia, saudara bisa lihat 1 Tesalonika 5 ayat 23. Dia bilang supaya tubuhmu, roh, jiwa dan tubuhmu itu terpelihara, sempurna dan tak bercacat sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara mengerti? Sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dia berbicara soal agenda. Berarti ada kepentingan Allah. Itu yang pertama terhadap tubuh. Itu sebabnya dia buat supaya tubuh saudara tidak bercacat. Dan kalaupun mati, janganlah mati karena itu adalah kecacatan. Tapi itu mati karena saudara menjadi ukurannya bagi Allah adalah telah menyelesaikan garis akhir saudara. Saudara bisa pahami. Itu sebabnya karena Allah punya kepentingan, maka saudara bisa lihat tubuh saudara dipelihara. Apa yang menjadi ukuran buat tubuh saudara dipelihara? Mari kita lihat sama-sama. Kita lihat sama-sama Yeskiel pasal 11 tentang apa yang dikerjakan oleh Allah dengan memberikan sesuatu yang baru sebelum muncul kehidupan yang baru. Dia buat baru dalam hidup saudara. Mari kita lihat Yeskiel pasal 11. Yeskiel pasal yang ke-11. Kita baca ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari, dikatakan apa? Tubuh mereka hati yang keras. Jadi supaya apa? Supaya hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Kenapa? Menjauhkan tubuh dari hati yang keras. Karena supaya tubuh itu tidak beroperasi dari hati yang jahat itu. Karena apa? Karena perubahan hati itu menentukan tingkah laku ataupun perbuatan dalam tubuh. Supaya mereka hidup. Jadi makanya Tuhan memisahkan tubuh dan hati. Bukankah saudara masih ingat hati itu terdiri dari apa? Hati nurani, yaitu bagian daripada roh, lalu kemudian pikiran, perasaan, dan kehendak yang seluruhnya adalah bagian daripada jiwa. Itu hati. Jadi Allah, dan ini yang akan memberikan perintah atau memberikan keinginan dan keputusan untuk tubuh saudara. Allah mengatakan, aku akan memberikan hati yang lain, roh yang baru. Roh yang baru berarti tentu bukan lagi hati yang keras nantinya, kalau roh yang baru. Dan akan menjauhkan tubuh mereka dari hati yang keras, hati yang berbatu, ya kan? Dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup. Jadi tubuh dipisah, supaya mereka bisa hidup menurut segala ketetapanku dan peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Saya pikir jelas buat saudara. Tubuh itu adalah pelaksana kehidupan.
Dikatakan supaya mereka hidup. Siapa yang menghidup ini? Tubuh. Nah, tubuh tergantung pada hati yang taat atau hati yang keras. Itu jelas. Sekarang kita lihat lagi Yeskiel 26. Yeskiel 26. Yeskiel 36. Sorry saudara, Yeskiel 36. Yeskiel 36 ayat 26 mungkin. Mari kita lihat ayat 26. Ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Hati sudah jelas, tadi udah diuraikan di Yeskiel 11, dan roh yang baru. Saudara saya lihat ini roh kecil. Berarti betul? Di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu. Ini tadi yang dikatakan hati yang keras, tubuh dari hati keras. Tubuh tidak menerima lagi perintah dari hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Oke? Lalu kemudian di ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu supaya menjamin tubuh itu beroperasi menurut hati yang baru dan roh yang baru. Rohmu, roh manusia yang baru. Jadi rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup. Jadi ini diaplikasikan oleh tubuh saudara. Hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku. Peraturan-peraturanku. Dan melakukannya. Jadi ada kepentingan Allah. Saudara bisa lihat itu. Kenapa? Saudara harus menjadi penggenap. Amin. Saudara harus lihat itu. Bukankah di 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan menjelang kedatangan Tuhan. Betul tidak? Itu sesuatu yang lain. Tapi ada kepentingan Allah terhadap tubuh manusia. Karena apa? Karena dia mau alirkan kehidupan itu sampai kepada tubuh saudara. Oke? Mari saya berharap saudara untuk bisa membaca 1 Tesalonika 5 ayat 23. Mari kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saya berharap saudara senang duduk bersama-sama dengan saya terus berminggu-minggu lamanya untuk benar-benar mendapatkan kebenaran ini. Ya. Dikatakan ayat 23, semoga Allah, dia bilang apa? Damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh jiwa. Jadi dia bilang semoga Allah damai sejahtera mengerjakan ini. Apa dia bilang? Menguduskan kamu. Apa yang dikerjakan Allah? Menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, dan membuat rohmu, jiwamu, tubuhmu terpelihara. Itu pekerjaan Allah. Betul tidak? Sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan semoga Allah damai sejahtera. Kenapa Allah damai sejahtera mengerjakan itu? Kenapa julukan Allah damai sejahtera yang mengerjakan itu? Ini penting buat saudara. Saya ulangi, penting buat saudara. Kenapa disebut julukan Allah damai sejahtera mengerjakan? Kalau pribadi dia adalah damai sejahtera, berarti dia akan pertama kali dia akan mengalirkan damai dulu. Sehingga dalam hidup saudara tidak ada konflik. Tubuh tidak konflik dengan hati yang keras. Tubuh tidak konflik dengan hati yang baru. Yang tadi saya sudah berikan kepada saudara di dalam Yeskiel tadi. Yeskiel 11, Yeskiel dia bilang, aku akan memisahkan, menjauhkan dari tubuhmu. Betul nggak? Tubuhmu dari hati yang keras. Kenapa? Karena Allah punya kepentingan kepada tubuh, bukan kepada hati. Lalu dia menyebut dirinya adalah Allah damai sejahtera. Sudah mengerti maksud saya? Dia menyebut dirinya Allah damai sejahtera. Berarti dia akan membuat supaya jangan konflik kepentingan di dalam diri manusia dengan Allah. Konflik kepentingan apa? Allah punya kepentingan terhadap tubuh. Betul tidak? Lalu ternyata kalau tubuh dihidupi, saya ulangi, kalau tubuh dihidupi oleh hati yang keras, maka konflik dengan Allah. Allah ingin memelihara itu. Jadi dia berikan damai.
Maka Allah mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 27. Yesus mengatakan demikian, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan padamu. Kenapa? Di dalam diri Yesus ada damai sejahtera yang tidak ada konflik dengan Allah, tidak konflik dengan dirinya sendiri, tidak konflik. Tidak berseteru dengan dirinya, tidak berseteru dengan Allah. Damai sejahtera seperti itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Allah yang mana? Allah damai sejahtera. Allah damai sejahtera ada dalam hidup saudara. Dia akan kerjakan itu dulu. Makanya dia berikan kepada saudara hati yang baru. Supaya apa? Dia kerjakan itu. Dia bilang apa yang Allah kerjakan? Allah damai sejahtera akan mengerjakan ini. Menguduskan kamu. Sehingga rohmu itu layak untuk dia. Jiwamu layak untuk dia. Tubuhmu layak untuk dia. Oh, kudus. Karena pekerjaannya datang dari dalam rohmu. Oh, luar biasa ini. Saya senang sekali untuk menjelaskan pada saudara. Karena ini sudah menjadi berkat buat saya. Ini 20-30 tahun yang lalu. Saya memiliki damai yang kuat. Sehingga jiwa dan tubuh tidak konflik lagi. Sehingga tubuh tidak konflik lagi terhadap kehendak Allah. Jadi saudara bisa lihat itu. Namun saudara bisa lihat. Tubuh kita itu akhirnya tidak bercacat menurut ukuran dia. Allah lihat sanggup untuk melaksanakan kehendak dia. Makanya sekarang saudara sudah terbuka. Tubuh untuk Tuhan. Tuhan untuk tubuh. Katakan pada orang-orang di sebelah saudara. Ingat, tubuh untuk Tuhan. Tuhan untuk tubuh. Selalu katakan itu. Katakan pada dirimu di kacamu. Kalau engkau lagi bercermin. Katakan tubuh untuk Tuhan. Tuhan untuk tubuh. Sehingga saudara bisa merasakan pekerjaan dia yang dahsyat dalam dirinya. Pertama kali dia lakukan adalah memberikan damai. Sejak engkau lahir baru dia alirkan damai. Kenapa? Karena dia akan proses supaya tubuh tidak konflik dengan hati. Padahal hati itu adalah bagian anatomi kehidupanmu sendiri yang ada di dalam tubuhmu. Masa ya konflik? Kadang-kadang kita merasa bahwa peperangan itu ada di Irak. Peperangan itu ada di Afghanistan. Bukan, peperangan itu ada dalam batinmu. Allah damai sejahtera bukannya Allah PBB. Allah damai sejahtera itu untuk hidup manusia. Karena konflik itu ada di dalam diri manusia. Saudara bisa lihat, oh luar biasa sekali. Jadi tubuh untuk Tuhan. Berarti Allah punya kepentingan. Itu poin yang pertama. Allah punya kepentingan. Berarti dong dia harus kerja habis-habisan. Dia akan pelihara. Supaya kepentingannya ini terwujud dalam hidup saudara. Setiap saudara yang mendengarkan ini akan terwujud kepentingan Allah itu. Itu poin yang pertama. Yang kedua, saudara bisa lihat. Dia akan pelihara saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Pada saat kedatangan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa Tuhan, tubuh untuk Tuhan? Tuhan untuk tubuh. Kenapa dia habis-habisan untuk tubuh kita? Kenapa dia jatuh cinta kepada tubuh kita? Kenapa? Menurut ayat ini 1 Tesalonika 5 ayat 23. Dan menurut penjelasan uraian daripada Roma 12. Itu sebenarnya adalah karena yang kedua adalah ada agenda Allah di bumi. Saya ulangi, ada agenda Allah di bumi. Jadi ada agenda Allah di bumi sama seperti agenda Allah di surga. Jadi ada agenda Allah di bumi dan surga. Saya mau tanya pada saudara, apakah agenda Allah di surga itu sudah nyata? Sudah terjadi? Ya. Tapi persoalannya di bumi kan belum. Makanya Yesus mengajarkan kepada kita demikian. Datanglah kerajaanmu ke bumi ini. Sama seperti di sorga. Kerajaannya sudah ada di sorga. Agendanya sudah nyata di sorga. Tapi di bumi belum. Kalau begitu bagaimana? Bagaimana caranya agenda di bumi? Dia bilang, agenda di bumi tidak bisa dilakukan oleh malaikat. Kalau malaikat itu roh. Dia makhluk sorga, kata Alkitab. Itu sebabnya Allah bukan hanya punya kepentingan terhadap tubuh kita, bukan hanya itu. Bukan hanya karena dia punya kepentingan. Tubuh untuk Tuhan, Tuhan tubuh.
tapi karena dia punya agenda. Dan ingat, karena dia adalah penguasa dan dia adalah pencipta zaman ini, pencipta setiap waktu. Berarti dia tahu agendanya di bumi ini, dia harus bekerja sama dan dia harus memakai tubuh manusia. Karena saudara udah tahu 1 Korintus 15, tubuh manusia itu berasal dari debu tanah alias berasal daripada bumi. Karena hanya yang berasal dari bumi dia bisa mengakses, bisa mengekspresikan secara bumi. Jadi saudara bisa lihat itu. Mari kita lihat sekarang Yesaya 6 ayat yang ketiga. Yesaya 6 ayat yang ketiga. Mari kita lihat sama-sama. Yesaya pasal 6 ayat yang ketiga. Ayat yang pertama, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru. Jadi siapa serafim? Itu seperti kelompok roh-roh malaikat. Seperti malaikat, roh, itu roh. Dan mereka berseru, seorang kepada seorang katanya, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Dia bilang, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Itu yang mereka lihat. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat kepada siapa ini firman Tuhan, kepada Yesaya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Loh, yang hidup di bumi hanya melihat apa yang dilihat oleh malaikat-malaikat itu. Bahwa bumi penuh kemuliaan, kudus-kuduslah, bumi penuh kemuliaannya. Semesta alam, bumi penuh kemuliaannya. Tetapi Yesaya masih hidup dengan kenajisannya. Berarti apa yang di sorga itu belum terwujud di bumi. Kekudusan dan kemuliaan Allah di bumi belum terwujud. Karena nabinya saja masih najis bibir. Najis itu tidak berkenan. Saudara mengerti apa yang saya maksudkan? Saudara harus paham. Berarti Allah bukan hanya punya kepentingan. Dia punya agenda. Apa yang dia lakukan? Dia perbaiki Yesaya. Lalu katanya, celakalah aku katanya. Maka celakalah aku katanya. Aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Semuanya najis, nggak ada yang kudus. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam, melihat agendanya dia. Melihat apa yang ada di sorga, gambaran, pola yang di sorga. Tapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Betul nggak? Mezbah yang di mana? Bukan mezbah yang di bumi, mezbah yang di sorga. Semua yang dari surga. Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus, dosamu telah diampuni. Betul tidak? Allah harus kerjain dulu. Kalau dia ingin membuat kekudusan yang di sorga, kemuliaan yang di sorga itu menjadi realita di bumi, dia harus proses melalui orang. Sudah mengerti maksudnya? Oh, ini luar biasa. Saya berharap mungkin saya akan lanjutkan minggu yang akan datang. Saya akan berikan tahap demi tahap supaya saudara benar-benar bisa memahami tentang bagaimana Roma 12 ini. Ini bagian daripada pekerjaan terhadap gerejanya, terhadap dalam hidup saudara. Saudara bisa lihat, luar biasanya Allah di sini. Saudara bisa lihat di sini, kudus-kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Itu belum menjadi realita. Kemuliaan Tuhan, dengarkan saya, kemuliaan Tuhan hanya bisa dinyatakan menjadi realita di bumi. Itu lewat unsur-unsur bumi yang mengandung unsur-unsur bumi. Saudara mengerti, mengandung unsur-unsur bumi berarti bukan malaikat. Berarti bukan iblis. Karena iblis adalah malaikat juga. Dia roh, tidak bisa. Berarti bukan
Roh Kudus saja. Berarti dia harus mengambil unsur-unsur bumi, elemen-elemen bumi. Yaitu siapa? Tidak ada lain. Binatang tidak memiliki roh. Berarti dia hanya bisa bekerja sama dengan manusia. Dan hanya manusia yang memenuhi syarat untuk bisa menjadi penggenap. Luar biasanya, saudara adalah penggenap. Penggenap dari agendanya Tuhan. Allah mau nyatakan, dia membuat bumi ini pemulihan di bumi. Pemulihannya dia, dirinya di bumi. Pemulihan, saya bilang pemulihan. Dia pakai manusia. Poin yang pertama tadi adalah ada kepentingan Allah. Yang kedua berarti dia sebutkan ada agendanya dia. Saudara bisa lihat itu, seluruh bumi penuh kemuliaannya ada pada saat kedatangan Kristus Yesus datang ke bumi ini. Betul atau tidak? Karena saudara akan mengenakan tubuh surgawi. Halo? Saudara bisa paham itu? Dan mereka yang masih hidup pada saat kedatangan Tuhan akan diubahkan. Mereka masih pakai tubuh ini. Mereka tidak perlu mengalami mati dulu. Tapi saudara, mungkin kita akan mati. Semuanya kita akan mati. Saudara yang menonton ini, saudara juga akan mati. Tapi ingat, nanti kita akan datang kembali pada kebangkitan itu. Dengan tubuh yang mulia, tetap tubuh. Apa yang kita perlukan tubuh? Kita tetap perlu makan. Jangan saudara berpikir bahwa kerajaan 1000 tahun, mana akan turun lagi dari sorga. Tidak. Kita akan ada di bumi ini. Kita akan hidup menurut elemen bumi. Saya bisa membayangkan, saya menantikan agenda Tuhan itu. Jadi saudara bisa lihat itu, kita harus mempersembahkan tubuh kita. Korban persembahan kita itu sebagai adalah menunjukkan pada kita bahwa karena Allah punya agenda, makanya tubuhmu kau persembahkan padaku. Karena apa? Aku punya agenda. Kalau saudara hidup dan tidak dipanggil Tuhan sampai kerajaan 1000 tahun itu datang, dengarkan saya, saudara yang dulu makan tetap makan tauco, tetap makan tauco. Enggak tiba-tiba berolah. Mana ya. Saudara tidak tiba-tiba menginginkan, mana ya air dari dari embun Gunung Hermon. Tetap saudara akan beli merek-merek yang selama ini saudara udah beli. Ya Amidis, Aqua, Ades. Apa saja yang saudara minum. Sama seperti biasa. Karena saudara memiliki tubuh. Karena ini hanya bisa diladeni. Diberikan kemampuannya untuk tetap bisa berjalan. Itu adalah dengan semua unsur yang berasal dari bumi. Jadi jangan berpikir bahwa saudara akan melayang-layang nantinya. Ketika pertama kali saya bertobat, saya datang kepada sebuah pengertian pada saat itu. Katanya kalau kamu nanti sudah mati, lalu nanti pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, kamu dibangkitkan, kamu akan melayang-melayang. Kalau kamu mau pergi ke New York, nggak perlu beli tiket pesawat. Pesawat tetap ada. Dan itu tidak akan bangkrut. Kalau saudara mau pergi ke New York, saudara tubuh saudara yang masuk. Nggak mendadak saudara seperti kayak Filipus, tiba-tiba diterbangkan, shoot. Saudara mengerti? Rumah terakhir di Filipus di mana? Di Kaisarea. Tetap punya rumah. Saudara mengerti apa yang saya maksudkan? Jangan menghayal sama seperti yang ada di movie, di film. Saya penggemar film, tapi tidak pernah dirusak pemahaman saya oleh film-film itu. Saya hanya berkata waktu saya nonton, saya cari hiburan, ini film. Sudah selesai. Oke? Sudah paham sekarang? Yang kedua adalah ada agenda Allah di bumi dan di sorga. Yakni pada saat kedatangan. Saudara harus siapkan itu. Makanya tubuh ini penting. Allah menginginkan itu dipersembahkan oleh kita. Dikorbankan oleh kita. Menjadi persembahan yang hidup. Yang kudus. Yang berkenan kepada Allah. Saudara, tadi ada yang belum kita bahas soal korban. Siapa orang pertama kali yang berkorban?
Siapa pribadi yang pertama kali yang saudara kenal di Alkitab, yang pertama kali dia berkorban untuk Tuhan? Siapa yang pertama kali berkorban di Alkitab? Itu pertanyaan saya. Mungkin saudara bisa menjawabnya? Jawab. Kasih tahu kalau engkau hadir bersama dengan gembalamu, ataupun engkau ada dalam rumah tanggamu, engkau berkata pada saudara-saudaramu. Siapa yang pertama kali berkorban? Yang saudara bisa melihat di Alkitab dia berkorban. Pertama kali berkorban, siapa? Banyak di antara saudara berkata Habel. Bukan, Allah dulu yang pertama kali. Allah yang pertama kali dia berkorban. Dia ambil satu ciptaannya dia. Binatang peliharaannya dia. Yaitu domba. Dia buat itu menjadi pakaian. Allah berkorban. Dia kehilangan satu nyawa. Ciptaan dia. Oke, tapi kita lihat, kita hargai sekarang. Ketika ada di bumi, itu di Taman Eden. Ketika ada di bumi, Habel lah yang pertama kali berkorban. Itu di bumi, bukan di Taman Eden. Allah berkorban di Taman Eden. Taman Eden adalah gambaran tentang gerejanya. Allah berkorban untuk gerejanya pertama kali. Siapa yang dikorbankan? Kristus. Dia adalah anak domba Allah. Korban itu mengandung darah tertumpah ke bumi. Saudara bisa lihat, bukankah tubuh kita diminta oleh Allah, saya ulangi, tubuh kita diminta oleh Allah menjadi korban yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Lihat ketika Habel memberikan persembahan korban, kemudian gak berapa lama korbannya diterima oleh Allah dan dia dibunuh. Betul? Darahnya tercurah. Saya senang untuk membahas tentang kematiannya Habel. Karena dikatakan di Ibrani pasal 11 dibilang darahnya yang tercurah itu masih berteriak karena iman. Darah Habel diterima oleh Allah. Lalu kemudian di Kejadian pasal 4 darahnya itu masih berteriak ke sorga. Masih terhubung ke sorga. Darahnya terhubung ke sorga. Berarti Habel dibunuh dengan cara dia mengalami cedera, luka, darahnya tercurah sampai ke tanah. Ini berarti darah yang banyak sampai ke tanah. Dengan demikian kita singkirkan kematian Habel bukan diracun oleh Kain. Kenapa? Karena pernah ada suatu orang pernah bertanya pada saya. Dia bilang, apakah Habel tidak diracun? Karena dia bilang mati. Enggak, darah tercurah itu berarti dia sesuatu yang mengakibatkan cedera, luka, ada terbukanya ototnya dia, dagingnya dia, sehingga ada darah tumpah. Dan yang luar biasa sekali saudara bisa lihat, darahnya itu masih bisa berkomunikasi dengan surga. Terlebih lagi katanya darah Kristus, betul tidak? Saudara bisa lihat. Habel memberikan persembahan korban. Dan darahnya itu masih di bumi. Mati, menyatu dengan bumi. Ternyata masih bisa berkomunikasi. Tubuhnya itu. Darah adalah bagian daripada tubuhnya dia. Komunikasi dengan Allah. Oh, luar biasa sekali. Kalau saudara berkorban dengan pengorbanan yang hidup melalui tubuh saudara, pengorbanan yang kudus, pengorbanan yang berkenan kepada Allah, tidakkah engkau bayangkan akan ada komunikasi yang terus kuat? Karena apa? Karena engkau lebih daripada darah Habel. Kau memiliki darah Kristus. Saudara memberikan persembahan tubuh saudara itu karena saudara mengikut Kristus. Mengikuti kehidupannya dia, berkorban buat Tuhan. Jadi saudara bisa lihat itu, darah yang tertumpah itu masih bisa berteriak.
terlebih lagi hidup saudara. Mengerti saudara? Itu sebabnya Yesus berkata di mana, mungkin kalian bisa menolong saya untuk mencari Alkitabnya. Di ayat Alkitab, barang siapa oleh karena aku, dia meninggalkan ayah ibunya, dia meninggalkan familinya, dia karena aku, dia memberikan apa? Seteguk air minum. Semuanya itu akan diperhitungkan. Luar biasa. Apa yang kau lakukan secara tubuh di bumi ini. Saya ulangi, tubuh untuk Tuhan karena kau persembahkan kepada Tuhan. Karena kau berkorban sebagai pengorbanan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Ternyata itu di sorga dicatat. Ternyata sorga bereaksi. Ternyata ada kehidupan yang mengaitkan antara tubuh dengan sorga. Kenapa? Karena ada agendanya. Karena sorga punya agenda. Allah punya agenda. Dan kepentingannya dia adalah tubuh untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Oh, saya yakin saudara makin memahami tentang kebenaran ini, makin menjadi-jadi saudara. Saudara makin tahu, makin lebih punya kekuatan lagi dari firman. Karena firman ini menyingkapkan kepada kita tentang kebenaran ini. Oke, tulislah yang ketiga. Tulis yang ketiga. Tubuh dipersembahkan sebagai persembahan. Oh sorry saudara, bukan. Saudara mau yang ketiga atau saya pikir kita perlu menjelaskan dulu. Oke. Tulis yang ketiga, oke. Tubuh dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup. Mengapa? Jelas saudara sudah jelaskan minggu lalu oleh saya. Tubuh hidup karena tubuh itu terdiri dari elemen bumi. Dan pada hakikatnya tubuh itu mati. Dan sekarang dia mati lagi terhadap karena apa? Dia merupakan tubuh dosa. Dia selalu mengaktualkan, melakukan perbuatan dosa. Jadi tubuh itu dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup. Berarti dia harus dihidupkan. Berarti pekerjaan Allah dalam hidup kita itu harus bermenyata sampai tubuhmu hidup. Saya ingin memperingatkan saudara, jangan dulu mati sebelum tubuhmu hidup. Lebih baik engkau mati setelah tubuhmu, engkau punya pengalaman di mana tubuhmu hidup. Itu penting buat saudara. Jadi jelas buat saudara. Jadi manusia itu membutuhkan hembusan nafas dari roh Allah. Sama seperti manusia yang pertama. Allah menghembuskan nafas kehidupan kepada dirinya. Di dalam hidungnya, nostril. Lalu kemudian, tubuh yang mati ini, yang berasal dari elemen bumi, menjadi hidup. Tapi problemnya hidup karena munculnya jiwa, dia dioperasikan oleh jiwa. Karena Allah meletakkan kehendaknya di dalam jiwa. Saudara bisa lihat, walaupun Allah sendiri yang diam dalam roh manusia, dia memiliki kehendak. Hanya manusia yang pertama, dia belum berbuat dosa sampai pada saat itu juga. Itu sebabnya dia bisa berjalan bersama dengan Allah. Dia bisa, karena dia belum berdosa. Saya berharap saudara mengerti tentang kebenaran ini. Oke? Lalu kemudian saudara bisa lihat, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, tubuh dipersembahkan sebagai persembahan yang kudus. Saudara cukup jelas. Yang kelima adalah tubuh dipersembahkan sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Mengerti saudara? Di situ ada penyingkapan. Allah menemukan bahwa gerakan tubuh saudara, upaya dari tubuh saudara, kekuatan dari tubuh saudara, itu adalah karena iman. Itu maksudnya. Jadi berasal daripada firman rema. Berasal daripada pekerjaan Roh Kudus di dalam diri saudara, yang mulai dari dalam roh, memakai logos dan mengubahnya menjadi rema di dalam hati saudara. Jadi saudara bisa lihat itu. Jadi 5 hal ini sangat penting.
Saya ingin saudara benar-benar menulis lagi yang keenam. Yang keenam, adalah hanya diri saudara saja, tulis, hanya diri saudara saja yang bisa menghalangi atau menjadi kendala saudara mempersembahkan tubuh kepada Allah. Saya berharap kita akan bisa menemukan biang keroknya ini. Saudara sudah dapat penjelasan tentang tubuh yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu mudah buat saudara. Tapi kita akan mulai melihat biang keroknya ini. Saudara harus bisa lihat. Di Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, kita diminta untuk mengalami perubahan, pembaharuan budi kita. Oke? Mari saya ajak sekarang kita untuk bisa melihat sama-sama Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Ini adalah pembahasan yang keberapa? Poin yang ke-6. Betul tidak? Poin yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-10. Oke, saudara ada di situ? Saudara siap? Oke. Saya berupaya untuk coba mencari penjelasan saya supaya saudara mengerti secara meluas, mendalam maksud saya, secara mendalam tentang kebenaran ini. Ibrani sorry saudara, belum saya temukan tapi saya akan temukan. Oke. Oke. Oke, Ibrani 10 ayat yang pertama. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian memberikan persembahan itu di dalamnya. Nah, saudara harus lihat, nanti kita akan hubungkan itu dengan Roma 12 tadi, dengan penjelasan saya minggu yang lalu. Sebab jika hal itu mungkin atau bisa, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Kenyataannya di dalam perjanjian lama terus lakukan lagi. Nah, yang berbahaya adalah sekarang Allah menginginkan bahwa kita memberikan persembahan. Cara ibadah kita itu adalah memberi persembahan tidak seperti ini tiap tahun. Tapi tubuh kita senantiasa kita bisa berikan terus tiap hari sebagai korban. Sehingga kita tidak perlu lagi melakukan pengorbanan yang lain. Saudara mengerti Roma 12 itu? Ayat yang ketiga, tetapi justru oleh korban-korban yang setiap tahun itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa, dirangsang lagi. Nah, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata korban dan persembahan. Ketika Yesus masuk ke dalam dunia, dia bilang korban dan persembahan yang tadi, yang setiap itu saudara berikan, tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Oh, apa hubungannya? Saudara, apa hubungannya? Kita udah tahu Roma 12 dikatakan tubuh itu harus dipersembahkan sebagai korban. Itu kehendak Tuhan. Dia menyediakan tubuh.
Betul tidak? Tapi engkau telah menyediakan korban dan persembahan tidak engkau kendaki. Allah tidak suka dengan korban persembahan ini. Kemudian dikatakan ke ayat 6, kepada korban bakaran dan korban penghapusan dosa. Jadi korban dan persembahan tidak engkau kendaki. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Ini adalah Yesus, Allah yang datang. Jelma di dalam pribadi Yesus. Sungguh aku datang dalam gulungan kitab. Gulungan kitab. Ini gulungan firman. Ada tertulis tentang aku. Untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Allahku. Padahal Allah menyediakan tubuh. Dia yang datang ini dalam gulungan firman. Dalam kumpulan firman. Di atas dia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kendaki. Betul tidak? Dan kau tidak berkenan kepadanya. Tidak berkenan. Nah, saudara udah tahu nih kata berkenan. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Siapa yang membuat hukum Taurat? Allah. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Betul tidak? Dia datang dengan gulungan kitab. Sudah mengerti? Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Itu adalah gulungan firman. Untuk melakukan kehendak-Mu. Yang Allah sediakan adalah apa? Tubuh. Dan kemudian sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, jadi ia batalkan, nggak usah berikan persembahan lagi, supaya menegakkan yang kedua, diganti yang kedua. Saudara masih belum mengerti pasti. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dia menyediakan tubuh. Dia datang dalam gulungan kitab. Betul tidak? Lalu kemudian dikatakan ada suara mengatakan, aku datang. Berarti dia datang dalam gulungan kitab. Untuk melakukan kehendak-Mu. Kehendak Allah Bapa. Betul tidak? Apa artinya buat kita? Artinya Allah Bapa menyediakan tubuh. Aku akan pakai tubuh itu untuk melakukan, menggenapkan firman ini. Untuk melakukan kehendak-Mu. Dan kita tahu itu menjadi tubuh korban persembahan. Itu yang mengakibatkan kita dikuduskannya. Bukan hanya hidup tapi dikuduskannya. Dan kemudian berkenan. Karena Allah mengatakan korban-korban yang lain aku gak berkenan. Berarti yang ini aku berkenan. Ini sudah menjawab. Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5. Semua terjawab. Sehingga cari penghalangnya. Poin 6. Luar biasa sekali. Saudara tahu bagaimana Allah menyediakan tubuh. Tubuh saudara itu disediakan oleh Allah untuk melakukan apa? Kehendak. Luar biasa Allah kita. Tubuh saya ini bukan untuk saya main-mainkan buat diri saya, buat kepentingan diri saya. Tapi untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk saya. Berarti ini untuk melakukan kehendak. Agendanya dia. Saudara, saya sudah ajarkan kepada saudara apa yang dia lakukan oleh dia. Sehingga saudara tidak kehilangan tujuan kelahiran baru. Ingat, sampai hari ini dan mungkin saya akan ingatkan kembali lagi nanti, minggu-minggu yang akan datang. Ingat itu. Yesus berkata kepada Niko, Niko, kau perlu lahir baru. Dan Yesus menjelaskan tentang kelahiran baru. Saudara mengerti arti kata lahir. Arti kata lahir itu baru awal kehidupan. Dan Allah menunjukkan kepentingan yang ada justru di tubuh. Sementara lahir baru itu di roh. Saudara perlu lahir baru. Betapa dahsyatnya lahir baru. Berarti kata lahir itu Allah pakai juga untuk mengatakan engkau lahir baru. Arti kata aku akan lanjutkan. Karena baru lahir kan. Lahir itu kan baru. Mengawali kehidupan Allah. Lanjutkan terus. Kenapa? Karena aku punya kepentingan di akhir. Yaitu tubuhmu. Untuk melakukan kehendak. Saudara dengar doanya Yesus di Taman Getsemani?
Saudara tahu doanya Yesus di Taman Getsemani? Bapa, kalau boleh, cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku. Oh, artinya itu kehendakku. Itu adalah kemauan jiwanya dia. Itu adalah kehendak dia. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. 3 kali dia berkata, kehendakmu lah yang jadi. Lalu kemudian dia bangunkan, setelah yang ketiga dia bangunkan murid-muridnya. Petrus, Yohanes dan Yakub. Mari bangun. Saatnya telah tiba. Anak manusia akan diserahkan. Dia katakan demikian. Dia mengambil keputusan untuk melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah di mana? Dikatakan kehendak Allah itu ada di dalam dirinya. Allah ada di dalam dirinya. Saudara tahu, dia yang selalu berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Bapa yang tidak pernah meninggalkan aku di dalam dia. Dia tahu Allah ada dalam dirinya. Dan dia sekarang mau melakukan kehendak Allah. Dia bangkit. Siapa yang bangkit ini? Tubuhnya. Dia menuju Golgota. Tanpa undur sedikit pun juga, tanpa ketakutan sedikit pun juga. Bayangkan. Tubuhnya melaksanakan kehendak Bapa. Clear buat kita. Luar biasa. Kelahiran baru itu dahsyat buat hidup saudara. Pegang kata lahir itu, berarti Allah harus selesai. Karena baru lahir. Harus selesai sampai pada ujungnya. Makanya dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Dia bilang, semoga Allah damai sejahtera menguduskan roh, jiwa dan tubuhmu sehingga terpelihara, apa dikatakan? Sempurna. Kalau lahir itu belum sempurna, itu bahasa Alkitab. Lahir itu gambaran bahwa ada pekerjaan yang harus dilanjutkan sampai pada sempurna. Itu tujuannya Allah. Jadi saudara bisa bayangkan, mengerti tentang maksud dan tujuannya daripada firman Tuhan itu menguraikan seperti itu adalah untuk menunjukkan bahwa Allah melanjutkan pekerjaannya di dalam hidup saudara. Luar biasa saudara. Jadi kelahiran baru itu sangat dahsyat buat kita. Saya ingin saudara bisa menyadari kelahiran baru, kelahiran dari roh itu akan memberikan jalan kehidupan rohani bagi manusia melalui kepemimpinan roh. Hanya orang lahir baru saja yang bisa memahami tentang bagaimana Roh Kudus memimpin hidupnya. Mari kita lihat sama-sama Roma 8. Saudara jangan tutup dulu Ibrani pasal yang ke-10 ini. Roma 8. Ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut roh, menurut daging, kamu akan mati. Saya ulangi, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Betul? Betul. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi jika kita hidup oleh roh, hanya mereka yang telah memiliki roh Allah. Sebab di ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Siapa anak-anak ini? Yang dilahirkan oleh Allah. Siapa anak Allah ini? Yang dilahirkan oleh Allah. Saudara bisa lihat, itu sebabnya saudara belajar tentang adanya anak Allah yang masih kecil yang namanya brepos. Bahkan ada yang mandek namanya nepios, ada yang namanya paidion. Lalu kemudian ada yang disebut dengan namanya teknon, uios. Tapi disebut adalah anak Allah. Allah melahirkan mereka. Apa arti Allah? Allah memulai kehidupannya dengan mereka. Tapi ingat mereka belum sampai sempurna. Itu sebabnya roh, jiwa dan tubuhmu harus terpelihara sempurna. Allah akan kerjakan itu. Bukan saudara yang mengerjakannya. Semoga dikatakan. Allah damai sejahtera. Itu menguduskan kamu. Yaitu roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara
tak bercacat, sempurna pada kedatangannya. Allah sanggup lagi. Jadi semua orang yang dipimpin Roh Allah, saudara tahu kepemimpinan Roh Allah sekarang adalah anak Allah. Walaupun anak di sini digambarkan adalah Huios, itu bicara tentang dewasa yang sempurna. Tapi saudara bisa lihat kepemimpinan Allah akan membawa saudara pada kesempurnaan. Jangan ragu. Saya ulangi, jangan ragu. Luar biasa sekali apa yang Allah kerjakan dalam hidup saya. Kehidupan saudara itu dimulai dari Yohanes 3 ayat 6. Apa yang lahir dari roh adalah roh, apa yang lahir dari daging adalah daging. Saudara mulai, itu saudara mengalami lahir baru. Bukankah kita sedang membahas pasal yang ke-6? Poin yang ke-6. Poin yang ke-6 daripada tentang yang 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan Roma 12 ayat 1. Halangan-halangan. Jadi kehidupan roh itu sekarang dia akan penetrasi terus sampai kepada jiwa, sampai kepada tubuh. Dan ingat, kepentingan Allah yang paling vital adalah pada tubuh, saudara. Makanya pimpinan roh itu akan menunjukkan kepada saudara bagaimana mematikan, saya ulangi, bagaimana mematikan perbuatan-perbuatan tubuh saudara. Supaya apa? Supaya bisa menghidupkannya. Saya ulangi, supaya bisa menghidupkannya. Oke? Nah, saya ingin kita kilas balik dulu, kita kembali supaya saudara bisa menemukan halangan-halangannya. Kita sudah membaca Yehezkiel pasal 11 dan Yehezkiel 36. Saudara bisa lihat di situ, kita harus urutkan ini dengan baik. Di sini disebut adalah hati yang tidak taat. Itu dijauhkan daripada tubuh. Saya ulangi, hati yang tidak taat dijauhkan daripada tubuh. Perhatikan itu dengan baik. Hati yang tidak taat dijauhkan daripada tubuh. Allah sudah berusaha menunjukkan kepada kita bahwa dia punya kepentingan vital kepada tubuh. Makanya dia bilang hati yang jahat dijauhkan daripada tubuh. Saudara baca itu di Yehezkiel 11 tadi. Hati terdiri dari hati nurani. Kemudian apa lagi? Jiwa, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Berarti di sana ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Kemudian saudara bisa lihat, kenapa tubuh? Saya ulangi, kenapa tubuh tidak bisa kompak dengan Allah? Kenapa dia berseteru dengan semua yang berasal dari Allah? Disebut adalah tubuh dosa. Saudara harus ingat minggu lalu, saya sudah katakan tubuh dosa itu tubuh maut. Kenapa? Karena toh tentu ada yang memberikan keputusan. Keputusan itu dari mana? Saudara baca 2 Korintus 10. Mari kita lihat 2 Korintus 10. 2 Korintus 10. Ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia. Betul? Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Bukan memakai elemen-elemen, unsur-unsur dunia. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Betul tidak? Kami mematahkan setiap siasat orang. Dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang, dia bilang, pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan. Bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Betul tidak? Dia bilang kami mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Dia bilang setiap siasat orang, senjata si jahat, dikatakan yang menentang pengenalan akan Allah. Semua kita ingin kenal kehendaknya, kita ingin tahu rencananya, kita ingin tahu agendanya. Apa saja selalu ditentang oleh siapa? Dikatakan oleh Alkitab dengan jelas, pikiran saudara.
Ini yang memberikan respon sehingga di dalam tubuh saudara selalu ada pertentangan dengan Allah. Dan lama-kelamaan tubuh saudara sudah terbiasa untuk menentang itu. Suatu hari ada satu orang teman saya mengatakan demikian waktu saya ajak dia berpuasa. Pada waktu dulu ketika masih mahasiswa. Ayo puasalah sekali-sekali supaya kita makin benar-benar makin merasakan, dia bilang ya, hal-hal yang spiritual dalam diri kita. Oh enggak, dia bilang saya tidak akan mau puasa, yang penting saya puasa berhenti berbuat dosa. Ya sudah, sejak itu saya enggak ketemu dia lagi. Mengapa? Alkitab berkata tentang puasa tubuh, ada di Alkitab. Kenapa dia harus berdalih kepada hal yang lain? Kenapa kita harus menentang? Supaya pengenalan akan Allah seperti itu. Mengapa? Tidak berapa lama orang tersebut tidak pernah lagi bergabung dengan persekutuan dengan kita. Saudara bisa bayangkan demikian. Orang-orang seperti ini kadang-kadang dia mudah menentang karena pikirannya. Saya ingin memberikan gambar apa yang menyebabkan hati yang keras. Apa yang menyebabkan hati yang keras? Ketika engkau memiliki roh yang baru, tapi hatimu tetap keras. Apa yang menyebabkan hati yang keras? Saya jamin, 2 Korintus 10 ayat yang kelima ini memberikan jelas gambaran buat saudara. Yaitu iblis mudah membangun benteng bukan di perasaan saudara, tapi di pikiran. Dan pikiran ini adalah bagian daripada hati. Makanya hati yang keras itu lebih banyak adalah biang keroknya itu di pikiran. Penyebabnya adalah pikiran. Saya ingin kalian membuka tentang Ibrani 8, Ibrani 10 ayat 16 ini. Mari kita lihat Ibrani 10 ayat 16. Ayat 15-nya mengatakan, dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak akan mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi kalau Allah tidak mengingat dosa kita lagi, maka tidak perlukan lagi pengorbanan. Apa yang dikerjakan oleh Yesus? Dia menyerahkan, dia memakai tubuh manusia untuk melakukan kehendak Allah. Sebab Allah sudah udah enggak suka kepada persembahan rutin tiap tahun. Allah tidak berkenan lagi. Maka Yesus melakukan penggenapan ini. Dia memakai tubuh sekarang yang mampu melaksanakan kehendak Allah. Yang dioperasikan oleh kepemimpinan roh Allah. Roh Kudus di dalam hidupnya dia. Sehingga dia berhasil. Sehingga Allah tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka yang sudah termasuk di dalam tubuhnya Kristus. Yaitu saudara dan saya. Maka tidak lagi diperlukan persembahan korban seperti itu lagi tiap tahun. Bahkan untuk menjamin itu, Allah menaruh hukumnya pada pikiran saudara. Oh, luar biasa sekali saudara. Allah menaruh hukumnya pada pikiran saudara. Apa artinya buat kita ini? Maka sekarang tubuh dengan mudah bisa melakukan instruksi yang berasal daripada roh manusia yang sekarang sudah menjadi hukum. Saya ulangi, di dalam jiwa manusia, dan itu tinggal diberitahu kepada tubuh. Tubuh, laksanakanlah ini. Karena ini adalah kehendak Allah. Saudara mengerti tentang hal itu. Sehingga saudara bisa lihat adalah halangan-halangan itu akan dimerdekakan, dibenarkan oleh Allah. Itu adalah pada jiwa kita. Lalu halangan pada tubuh saudara, itu adalah sifat tubuh saudara. Itu sebabnya sangat penting sekali. Saudara, saya ajarkan supaya saudara mengerti tentang ini. Alkitab berkata di Roma 12, mari kita lihat di Roma 12. Saya sudah sampaikan
Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dia bilang tubuhmu sebagai persembahan korban yang hidup, ya, korban yang hidup itu digunakan kata present tense, setiap hari, setiap saat. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Makanya dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Jadi pikiranmu tidak lagi menghalangi. Sehingga engkau benar-benar bisa melaksanakan kehendak Allah di dalam tubuhmu. Manakah kehendak Allah? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Luar biasa apa yang Allah inginkan dari diri kita, tidak macam-macam. Dia bekerja terus dalam diri kita. Dia salurkan, dia tunjukkan kehendaknya dari dalam roh. Saudara bisa bayangkan dari dalam roh, dan tubuhnya dia persiapkan oleh dia. Itu sebabnya saudara diberikan tubuh, sama seperti Yesus juga beri tubuh, untuk melakukan kehendak dia. Saudara tahu sekarang penghalangnya pikiran saudara. Itu sebabnya pikiran akan dimenangkan oleh dia. Bagaimana cara pikiran dimenangkan oleh dia? Roh Kudus akan memimpin perjalanan hidup rohani saudara. Dari dalam sejak engkau lahir baru. Yaitu dari dalam roh saudara. Terus masuk kepada jiwa saudara. Sehingga akhirnya tercipta hati yang baru. Kalau jiwa sudah dimenangkan, akan tercipta hati yang baru. Kalau hati yang baru itu saudara, nggak ada lagi suplai pemikiran-pemikiran yang datang dari jiwa yang menentang Allah itu, yang berasal dari pikiran yang selama ini menentang Allah, itu kepada tubuh. Sehingga tubuh saudara ketika diberitahu tentang kehendak Allah, maka tubuh saudara akan hidup. Ini kehendak Allah. Saya ingin bahwa ini menjadi realita dalam hidup saudara. Saya ulang, saya ingin ini menjadi realita dalam hidup saudara. Saudara nanti mati bukan karena sakit, tapi saudara mati karena telah mengakhiri garis akhir. Kehendak Allah telah terlaksana oleh tubuhku. Aku telah melakukan kehendak Allah dalam tubuhku. Allah menantikan, walaupun 6 poin ini, walaupun saya mungkin minggu yang akan datang saya akan jelaskan kepada saudara Ibrani pasal 10 ini, soal kehendak Allah ini luar biasa sekali. Jadi kekudusan Allah itu bergerak dari dalam roh saudara kepada jiwa saudara terus sampai kepada tubuh. Makanya Yesus mengatakan demikian, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, mengikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ingat, mengikut aku yang pertama dengan mengikut yang kedua itu ternyata bahasa Yunaninya beda. Sebenarnya lebih tepat, barang siapa datang kepadaku, kepada posisiku, ya harus menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya adalah melatih tubuhnya. Melatih tubuhnya untuk apa? Mematikan perbuatan tubuh. Karena apa? Masih ada sisa-sisa daripada pekerjaan si jahat, daripada dosa yang datangnya dari jiwa saudara. Ya, melatih. Makanya di Alkitab dikatakan demikian. Dia bilang setiap saat saudara harus mempersembahkan korban. Kenapa setiap hari? Tubuh saudara harus berbeda. Supaya itu menjadi budaya. Jadi tubuh saudara itu mengenal budaya. Kalau budaya itu tidak dilakukan, saudara resah. Hati saudara bisa berduka. Itu disebut makanya roh saudara bisa berduka. Dan lama-lama roh saudara juga bisa padam. Saudara mengerti? Karena informasi dari tubuh. Kenapa? Karena di dalam tubuh saudara sudah ada kebiasaan. Budaya berkorban sebagai korban yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Makanya Allah mengatakan itu harus dilakukan senantiasa. Paham saudara? Saudara dapat memahaminya sekarang. Saya ingin memperkuat minggu yang lalu tentang itu. Itu sebabnya saudara sangat penting sekali. Tubuh itu saudara pelihara dengan baik. Itu sebabnya sangat penting sekali saudara hidup oleh Roh Kudus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena perjalanan saudara harus selesai sempurna. Yaitu sampai kepada tubuh. Saudara bisa memberikan persembahan kepada tubuh. Tubuh kepada Allah.
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saudara bisa memberikan persembahan tubuh saudara, sama seperti kayak imam mempersembahkan tubuh. Dia bisa menghampiri Allah. Berarti saudara memenuhi syarat untuk menghampiri Allah. Berarti saudara bisa paham, saudara ada kemerdekaan dalam hidup saudara untuk senantiasa saudara menghampiri Allah. Kenapa ada orang yang dia berbuat dosa, tiba-tiba dia berdoa kepada Allah, dia menjadi resah? Kenapa hati nuraninya? Kenapa ada ganjalan dalam dirinya? Mengapa? Karena belum ada damai dalam dirinya. Itu sebabnya saudara. Hari ini saya tantang saudara. Persembahkanlah tubuh saudara sebagai korban. Persembahan kepada Allah yang hidup, yang kudus kepada Allah, dan yang berkenan kepada Dia. Mengapa? Karena Allah menginginkan itu merupakan anatomi kehidupanmu yang vital yang dibutuhkan oleh Allah. Karena apa? Pertama, Allah punya kepentingan. Tubuh untuk Tuhan, Tuhan untuk tubuh. Yang kedua, Allah punya agenda. Yang ketiga, Allah mau hidupkan itu. Yang keempat, Allah mau itu menjadi kudus. Kena kepada dirinya. Kelima adalah Allah mau itu berkenan kepada Allah. Sukai. Dia temukan, dia suka gitu. Allah mau. Dan yang keenam apa? Allah akan singkirkan penghalang-penghalangnya. Apa yang kau miliki sejak engkau lahir baru sudah cukup. Bahkan lebih dari cukup. Daripada yang kau butuhkan untuk perjalanan rohanimu bersama dengan Roh Kudus. Sehingga engkau bisa melakukan ibadah yang sejati kepada Allah. Saya ulangi, engkau bisa melakukan ibadah yang sejati kepada Allah. Itu sebabnya Alkitab berkata sebagai ayat yang terakhir, mari kita baca sekarang ayat yang terakhir. 1 Korintus pasal yang ke-3. 1 Korintus pasal yang ke-6, saudara. Oke? Satu Korintus 6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Dia bilang apa? Soma. Bukan dirimu, bukan manusia. Soma, tubuh. Digunakan kata bait Roh Kudus. Bait itu tempat apa? Kalau Alkitab berkata bait, tempat ibadah. Berarti tubuhmu, dia bilang, Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Betul, kita milik Allah. Kita memiliki Roh Kudus. Berarti tubuh kita bisa mengekspresikan ibadah yang rohani yang ada di dalam roh. Tubuh kita bisa mengekspresikan penyembahan apa yang dimaui oleh roh. Kita mengangkat tangan kita. Itu sebabnya jangan begini. Menyembah Tuhan. Jangan tutup mata lalu kemudian tidur. Engkau bisa mengekspresikan karena dikatakan bait. Tubuh ini bait. Kalau engkau baca di 1 Korintus 3 ayat 16, mari saya ajak saudara untuk bisa melihat 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Betul tidak? Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Kamu adalah bait Allah, tempat kediaman Allah. Digunakan adalah bait. Bait itu tempat untuk ibadah.
Betul atau tidak? Saudara, tempat ibadah. Tapi ingat, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kamu di sini adalah apa? Siapa? Bait Allah. Rohmu. Tapi kenapa di 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19 bukan disebut lagi bait Allah, tapi bait Roh Kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, bukan kamu. Kamu di situ tadi 1 Korintus 3:16 ada rohmu. Berarti tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Berarti hanya Roh Kudus yang diam di dalam diri kamu. Itu yang kamu miliki di 1 Korintus 3:16. Dia akan bekerja terus sampai kepada tubuh. Saya ingin sampaikan pada itu perjalanan rohanimu. Perjalanan rohani bukan kau melayani di luar. Perjalanan rohani engkau bekerja sama dengan Rohmu yang Kudus, memberikan peluang kepada dia, memberikan kesempatan kepada dia, mengetahui arahan daripada dia, langkah-langkah daripada dia, sampai dia menuntaskan, mendapati tubuh saudara itu menjadi sempurna. Luar biasa saudara. Ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini. Betapa perjalanan hidup rohani kita, itu adalah karya daripada Roh Kudus. Jadi saudara bisa bayangkan, senantiasa mempersembahkan itu sampai menjadi budaya buat tubuh kita. Ayo, saya ajak saudara, maukah kita bersama-sama? Saya ulangi, maukah kita bersama-sama? Setiap beberapa waktu, nanti saya akan beritahukan pada saudara, kita berpuasa bersama-sama. Selama 1 hari saja kita berpuasa bersama-sama. Untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Kita membiarkan supaya Roh Kudus ini bekerja tuntas sampai kepada tubuh kita. Sehingga pada kedatangan Kristus yang kedua kali, engkau didapati tak bercacat, kudus, dan sempurna. Amin. Saya yakin kebenaran ini sekarang akan membuat saudara mengerti sekarang. Bahwa ada joint venture, ada kerjasama antara Allah, antara dirimu dengan Roh Kudus. Dan kerjasama itu untuk menuntaskan semua pekerjaan Allah di dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk apa yang kau sampaikan, jelaskan kepada kami. Sungguh kami sangat diberkati oleh engkau. Kami dibukakan mata rohani kami. Kami dipertegas sehingga kami tahu bahwa tubuh yang kau anugerahkan, yang kau berikan kepada kami, yang kau sediakan ini, bukan supaya kami bisa melayani dan melayani dan melayani, tapi semata-mata supaya kehendak-Mu terlaksana di dalam tubuh ini. Kau menantikan Tuhan, saatnya kehendak-Mu itu menjadi nyata dalam hidup kami. Itu diekspresikan oleh tubuh kami. Bapa, terima kasih yang kedua kami peroleh adalah kami tahu bahwa mula pertama kali bahwa tubuh kami, diri kami, termasuk tubuh kami adalah bait Allah, tempat kediaman Allah. Tapi hari ini kau bergerak terus melalui Roh yang Kudus yang ada dalam diri kami, bergerak terus sehingga sampai kepada garis akhirnya, yaitu tubuh kami menjadi bait, tempat beribadahnya Engkau dan kami di dalam diri kami, dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu untuk berkat, untuk penyingkapan ini. Kami tahu sekarang ada ibadah dalam hidup kami yang berkenan kepada Engkau, yang Kau sukai. Ya adalah ibadah yang sejati. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk anugerah ini. Terima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.